Terima kasih. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita serahkan jiwa dan raga kita hanya kepada Tuhan kita yang hidup. Oleh karena itu, mari kita berdoa di dalam hati masing-masing. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki Minggu Latare yang artinya bersukacitalah dan bersorak-soraklah, yaitu tertulis pada Yesaya 66 ayat 10a. Melalui ibadah ini kita diajak untuk bersukacita dan bersorak-sorai memuji Tuhan. Marilah kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamai kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucap terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Dengarkanlah hukum Tuhan. Hukum Taurat untuk kita di minggu ini adalah hukum Taurat pertama sampai dengan ke-10. Mari kita mendengarkannya. Hukum pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain, kecuali Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam. Jangan membunuh. Hukum yang ke-7. Jangan berzina. Hukum yang ke-8. Jangan mencuri. Hukum yang ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Mari kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum itu. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penguburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di Minggu Letare hari ini tertulis dalam Bilangan 21, dimulai daripada ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mari kita baca secara responsoria. Nanti pada ayat yang terakhir kita sama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memangut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati.
Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpangut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Mari kita sama-sama membaca. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipangut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Shalom. Mari kita dengarkan warta jemaat kita pada minggu ini. Saya bacakan dalam bahasa Batak. Titing meragam. Na perjolo torop ni par minggu na salpu boi mata bereng di lembar titing ta. Na paduahon na moding. Na perjolo nunga jumolo marujungolu sahalak ama sian huriata ima Edward maruhum gultom na hinabaluhon ni inang es borusiani par ima di hari Selasa tanggal sia Maret 2021 tutup umur 81 tahun sian weik ek Saudi tatangyak koma asa tumi butarapul rohani keluarga na ditinggal honna. Namangihut nunga jumolo marujung ngolu sahalak ama sian huriata ima erbit manurung na hinabaluhon ni inang ha borusiagian ima di hari Jumat tanggal 22 Maret 2021 tutup umur 56 tahun sian weik Bethesda tatangnya koma asa tumibu tarapul rohani keluarga na tininggal honna. Napatuluhon calon situa mamuka minggu sadarion gabe calon situa ma amata Santo Munte Boru Marbun sian weik estomihi
Anggiat ma di pargogoi tuhata nasida dohot keluarga mangula di tonga-tonga ni huriata. Na paupaton parmingguon huria manang new normal. Minggu tanggal 21 Maret 2021 di patupa huriata do parmingguon songon nasomal ima di pukul 8.30 sahat rodi sia 30 wib na masuk di si ima wik Bethesda dohot we ex Saudi. Di patupa do live streaming tu jemaat na soboi marpungu di gereja alani situasi kesehatan wain. Jalo hobar tu rapot huria par mingguoni mamake bahasa Indonesia. Na mangihut pukul 10.30 sahat rodi 10.30 wib na masuk di si wek Maranatha dohot wek ekstomihe kebaktian pakai bahasa Batak. Na palimahon pertanyaan wek hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 pukul 10 sia wib manang pukul 7 bodari patupaun ni huriata do pertanyaan wek maringana di bagas gereja tahun jalan nama jabui boi madi bereng hobar roster na pinarade ni huriata tabua bema di pitu utama gereja tahun. Di patupa do live streaming turuas ni huria nasoboi madohoti pertanyangani ala protokol kesehatan. Na paonopon pilihan amplop diakonia. Sadarion Minggu 10 Maret 2021 patupon ni huriat tado papungu pilihan amplop diakoni ala nii asa tapasahat mai tu inganan pilihan. Napapituhon pangapulion. Sadarion pukul 10 pituip manang pukul 5 sore patupaon ni huriata do pangapulion tu keluarga Nyonya Egultom Borusiani par asarade mahita mangihuton ima parhalado dohot utusan ruas wek ex Saudi. Napawaluhon selamat hari ulang tahun. Majelis dohot ruas ni huria pasahaton selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan tu ruas ni huriata na berulang tahun di mingguon mulai tanggal 14 Maret sahat ro di tanggal 20 Maret 2021. Nats pembimbing Pesalmen 50 ayat 27 tajahama di bagas tabe. Titing parhepengon penerimaan dohot pengeluaran boi mata bereng di lembar titing ta. Songonima titing pakobasion manang parhepengon ni huriata di samingguon dohotakan anaing si hobasa tu minggu naroon. Mauliate di akatangiang partisipasi dukungan di sudi program huria. Saya ditupahitu hanima nasa pikiran gogo dohot pabainata tu huriana. Ganup mahita manangyakon nasa pakobasion ni huria tumingguon asature mardalan bain sangap digowarni tuhata mauliate. jiwamu selamatkan, hidup perbuatannya dalam kasih sayangnya, bila Yesus sertamu selamatkan.
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, yang berada di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming di rumah masing-masing, puji syukur Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk bersekutu bersama dalam kebaktian Minggu pagi hari ini. Firman Tuhan yang menyapa kita di Minggu Letare hari ini dari kitab Efesus, pasalnya yang kedua. Kitab Efesus pasalnya yang kedua dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari boleh mendengarkan dan merenungkan dalam hati kita masing-masing. Semuanya adalah kasih karunia. Beginilah firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada seseorang yang sangat suka untuk boleh mengoleksi benda-benda yang lama. Dikatakan benda-benda lama itu bisa menjadi sesuatu yang antik, yang cantik. Tapi tidak semua benda-benda yang lama bisa menjadi barang yang antik. Benda yang menjadi barang yang antik harganya akan sangat mahal, bahkan bisa lebih mahal daripada barang-barang yang baru. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudari, hanya barang-barang ada yang antik, tetapi manusia tidak ada yang antik, apalagi kerohanian kita. Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada kita bahwa kita pada dasarnya semua manusia adalah sama. Manusia berdosa, manusia yang hanya menuruti keinginan daging. Kita semua sama. Seharusnya sama-sama mendapatkan hukuman daripada Allah. Tetapi sebagai orang yang percaya
percaya kepada Yesus Kristus, sekarang kita sudah berbeda. Kita tidak sama lagi dengan manusia-manusia lainnya, apalagi mereka yang tidak percaya. Apa yang membedakan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Kalau kita setiap hari Minggu beribadah, sedangkan kawan-kawan kita yang lain bukan hari Minggu. Kalau kita merayakan Natal, sedangkan mereka tidak, itukah perbedaan kita? Apa yang bisa kita tunjukkan yang membedakan kita dengan orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus sekarang ini? Kalau semua sama, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, atau perbedaan kita itu hanya sebatas penampakan luar saja, untuk apa? Oleh karena itu firman Tuhan hari ini mau ingatkan kepada kita, siapakah kita sebenarnya? Siapa kita ini, orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus? Kita harus punya keyakinan, kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Percayakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita adalah orang-orang yang diselamatkan? Yang tua, yang muda, kita adalah orang-orang yang diselamatkan? Atau masih ragu? Kenapa ragu? Karena kita masih mengingat segala dosa-dosa kita. Bukan hanya dosa pada waktu muda, bahkan semalam kita berdosa, mau berangkat ke gereja ini pun kita sudah melakukan dosa. Firman Tuhan tadi mengatakan kepada kita, 2 kali dikatakan Tuhan. Di ayatnya yang kelima, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kemudian dikatakan di ayat ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kalau berdasarkan perbuatan kita, tidak akan ada di antara kita yang bisa selamat dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Ini yang harus kita banggakan sebagai orang yang percaya. Karena Tuhan membenarkan kita bukan berdasarkan perbuatan, tetapi iman. Yesus Kristus sudah mati untuk kita, manusia yang tidak berdosa tetapi rela berkorban, itu untuk kita. Oleh karena itu jangan sia-siakan kematian Yesus, jangan sia-siakan pengorbanan Yesus. Dengan apa menjadi sia-sia? Kembali kita merenungkan, aku orang berdosa, perbuatanku begitu jahat, bagaimana mungkin Tuhan menyelamatkan aku? Epistel tadi mengingatkan kepada kita bagaimana perbuatan bangsa Israel yang bersungut-sungut dan melawan Allah serta Musa. Lalu mereka mendapatkan hukuman, dipatok atau dipagut ular tedung. Seketika mereka mati. Lalu ada yang hidup. Mengapa Tuhan membiarkan masih ada yang hidup? Padahal mereka semua sama-sama bersungut-sungut. Kenapa? Supaya ada manusia yang masih sadar akan perbuatan dan kasih Tuhan. Mereka yang masih hidup itulah yang meminta kepada Musa, Musa, berdoalah bagi Tuhan supaya kami diselamatkan. Musa bersedia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan mengatakan, buatlah ular, patung ular atau ular tembaga. Ketika Musa membuat itu, setiap orang yang sudah dipagut sekalipun melihat patung itu akan mendapatkan kehidupan kembali. Adakah waktu mereka yang sudah dipatok itu untuk boleh bertobat? Adakah waktu mereka untuk boleh melakukan perbuatan baik? Tapi lihat bagaimana Tuhan masih mengasihi bangsa Israel yang jahat dan yang suka bersungut-sungut itu. Ketika mereka dipagut, harusnya kematian yang mereka dapatkan.
Tetapi ketika mereka melihat ular tembaga yang dibuat oleh Musa, mereka bisa hidup kembali. Dan mereka tidak akan mati. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan dengan berbagai inisiatif bisa melakukan apa saja bagi manusia, termasuk menyelamatkan kita orang berdosa. Oleh karena itu, Tuhan mau ingatkan, jangan kita hanya sibuk habis waktu hanya memikirkan dosa-dosa kita. Sehingga banyak orang yang hanya memikirkan dosanya sehingga lupa akan kasih karunia Allah. Allah sudah menyatakan kasih karunia kepada kita melalui anaknya Yesus Kristus. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus Kristus datang bukan untuk orang yang benar, tapi untuk mereka yang berdosa, termasuk kita. Oleh karena itu, kalau kita menyadari kita adalah manusia berdosa, bersukacitalah. Kesempatan kita untuk boleh mendapatkan kasih Allah dan keselamatan dari Allah masih tersedia. Itu makanya hari ini di Minggu Letare yang mengajak kepada kita, bersorak-soraklah, bersukacitalah. Kenapa kita bersukacita sebagai orang Kristen? Kaya, banyak uang kita Bapak Ibu Saudara-saudari, makanya kita bersukacita. Kenapa kita bersukacita? Karena nggak ada pengaruh pandemi virus corona dalam kehidupan kita. Kenapa kita bersukacita? Anak-anak kita sudah berhasil, semuanya sudah bekerja, sudah tamat atau bercicit, bernono. Itu kayak membuat sukacita kita. Itu semua sementara, terbatas. Makanya sukacita sebagai orang Kristen berbeda Bapak Ibu Saudara-saudari. Walaupun kita pas-pasan, bukan berarti kita tidak bisa bersukacita. Karena apa? Sukacita kita sebagai orang Kristen bukan pengaruh materi. Kenapa kita bersukacita? Padahal anak-anak kita masih sekolah, masih butuh banyak biaya. Bukan persoalan anak-anak kita karena masih sekolah kita tidak bisa bersukacita. Tetapi kita kenapa bersukacita diajak sekarang ini? Walaupun mungkin pandemi virus corona belum berakhir, pergumulan hidup masih akan tetap kita jalani. Satu yang bisa kita pegang, kepastian keselamatan yang sudah dinyatakan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, siapa di antara kita yang merasa berdosa, jangan keraskan hati kita. Tuhan masih terbuka menerima kita. Tuhan masih terbuka untuk boleh menyambut kita. Sebagaimana setiap minggu kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Bahkan kita nyanyikan tadi, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara-saudari, sadarlah kalau semua memang kita adalah orang berdosa. Tetapi ada perbedaan kita. Orang berdosa yang mau percaya kepada Yesus Kristus dan orang berdosa yang tidak mau percaya kepada Yesus Kristus. Apa itu? Jaminan keselamatan bagi kita. Oleh karena itu, ini juga yang mau menentang pemahaman bahwa manusia diselamatkan karena perbuatannya. Ingat, sebaik apapun perbuatan kita Bapak Ibu Saudara-saudari, itu tidak akan menyelamatkan kita. Mulai dari kecil sampai kita dewasa, bahkan sampai mati, kita terus melakukan yang baik. Tapi kalau kita tidak percaya kepada Yesus Kristus, itu tidak bisa menjadi jalan keselamatan kita. Karena firman Tuhan mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapa aku itu? Yesus Kristus. Jadi jangan katakan Bapak Ibu Saudara-saudari, makanya diingatkan tadi kepada kita, ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ada orang yang merasa sombong ketika dia tidak melakukan yang jahat. Karena apa? Aku orang benar.
Aku orang yang pasti diberkati oleh Tuhan karena aku tidak pernah melakukan kejahatan. Apalagi sampai berani mengatakan, aku pasti selamat. Karena aku tidak pernah korupsi. Karena aku tidak pernah mencelakakan orang lain. Karena aku tidak pernah berkonflik bermasalah dengan orang lain. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak ada di antara kita yang bisa membanggakan diri kita untuk boleh menyatakan keselamatan hanya karena perbuatan kita. Karena tidak ada perbuatan yang menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan kita adalah kasih karunia Allah. Saudara-saudari yang masih muda, remaja dan posobulung, yang mungkin selama ini masih hidup di bawah hawa nafsu dan keinginan daging, suka melawan orang tua, dan mungkin merasa banyak sekali perbuatan-perbuatan jahat yang kita lakukan. Hari ini Tuhan ingatkan, Tuhan tidak mau mengatakan kita membiarkan untuk tetap hidup dalam kejahatan dan keburukan kita. Sama seperti tadi dikatakan firman Tuhan, dulu kami juga begitu. Dulu ketika kami masih manusia lama, sekarang kami sudah menjadi manusia baru. Orangnya masih sama. Yang baru adalah ketika seseorang itu yang tadinya tidak percaya sama Kristus akhirnya percaya, dan dia mengakui bahwa dia sudah diperbaharui oleh Tuhan melalui imannya dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu saudara-saudari naposobulung remaja, tidak ada lagi waktu kita untuk boleh menunggu kapan kita mau berubah, kapan kita mau dekat kepada Tuhan. Sekarang waktunya. Aku masih muda, masih panjang umurku, masih banyak hari-hari yang bisa kujalani. Masa aku masih muda ini gak bisa menikmati dunia? Ingat, ketika kita mengikuti keinginan dunia, berarti kita menentang dan menjauh daripada Allah. Semakin kita mengikuti dunia ini, semakin kita menjauh daripada kehendak Allah. Walaupun kita masih muda, kita nggak tahu sampai berapa umur kita. Oleh karena itu, selagi Tuhan masih berbicara melalui firman-Nya, terimalah kasih karunia Allah itu. Kalau kita selama ini merasa masih muda pun sudah banyak melakukan dosa, ingat, Tuhan juga datang kepada kita yang masih muda untuk boleh membawa kita menerima keselamatan daripada Tuhan, asalkan percaya kepada Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh sebagai satu-satunya juru selamat kita. Begitu juga kepada orang tua kami, bahkan yang sudah lanjut usia, yang mungkin sampai sekarang masih sering merenungkan perbuatan-perbuatan jahat di waktu masih muda. Menyesal perlu, tapi ingat, jangan habiskan waktu hanya memikirkan itu semua. Ingat kasih karunia Allah. Allah datang melalui anaknya untuk boleh memberikan keselamatan bagi kita. Oleh karena itu sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Apapun dosa kita selama ini, selama kita masih muda, selama kita hidup, semuanya bisa dibersihkan oleh Tuhan dengan iman kita, bukan dengan perbuatan kita. Jadi jangan ada berpikiran, ngagok umurku 60 tahun, sudah 60 tahun aku, kalau 10 tahun lagi aku Tuhan diberikan kehidupan, masih kehidupan, 10 tahun masih bisa aku berbuat baik. Tapi gak sebanding, 60 tahun berbuat jahat, 10 tahun berbuat baik, gak sebanding, masuk neraka lah aku. Menerima kasih karunia Tuhan, jangan perhitungan matematika, jangan perhitungan logika. Sedetik pun ketika kita mau mati, tapi kita percaya akan kasih karunia Tuhan, di situ kita juga bisa menerima keselamatan. Sama seperti seseorang yang di sebelah Yesus yang disalibkan bersama-sama dengan dia. Nanti kita akan dengarkan itu, setiap Jumat Agung akan dibacakan. Apa yang dikatakannya? Guru, ingatlah aku ketika engkau sampai di kerajaanmu. Apa jawab Yesus? Hari ini juga engkau dan aku bersama-sama dalam Firdaus. Dia sudah disalibkan, enggak ada lagi waktu untuk boleh bertobat, enggak ada lagi waktu untuk berbuat baik.
Jangankan berbuat baik, turun dari salib yang itu pun tidak bisa dia turun. Tidak ada waktu. Tapi itulah kebaikan Tuhan. Ketika imannya percaya bahwa yang di sampingnya itu mampu menyelamatkan dia, seketika itu juga Tuhan menyatakan keselamatan baginya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui topik minggu kita hari ini, kasih karunia Allah yang menghidupkan. Jadi bersukacitalah kita semuanya. Orang-orang yang percaya kepada Kristus, siapapun kita, apapun dosa-dosa kita, bagaimana hinanya kita selama hidup ini, tapi kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh menerima kasih karunia-Nya. Dan bahkan Allah menjanjikan kepada kita kehidupan yang sudah dipersiapkannya, kehidupan yang kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari tunjukkan sukacita kita. Jangan hanya banyak bersungut-sungut seperti orang Israel, kekurangan makanan sedikit, lapar sedikit, bersungut-sungut, haus sedikit, bersungut-sungut, berjalan sedikit, bersungut-sungut. Orang Kristen harus bersukacita. Sukacita kita bukan karena semua tersedia dalam hidup kita. Wah, orang Kristen itu bersukacita karena apa? Tuhannya kaya, memberikan banyak materi, memberikan banyak berkat dalam kehidupan kita. Siapa bilang? Dari mulai orang Kristen ada sampai sekarang ini, masih banyak orang-orang Kristen yang sederhana dan bahkan yang mungkin terbatas sekali. Tapi kalau samanya kita menanggapi kehidupan, kita bersukacita. Kalau semuanya kebutuhan kita terpenuhi, baru kita bersukacita. Kalau anak-anak kita semua berhasil, baru kita bersukacita. Kalau cita-citaku bisa kudapatkan, baru bersukacita. Kalau pekerjaan yang kuinginkan kudapatkan, baru aku bersukacita. Apa bedanya kita dengan orang-orang di luar sana yang tidak percaya? Sukacitanya dipengaruhi oleh keadaan-keadaan dunia ini. Tapi mari tunjukkan sukacita, kata Bapak Ibu Saudara-saudari. Apa yang membuat kita bersukacita? Sekalipun aku orang berdosa, tapi Tuhan masih mau menerima aku dan memberikan karunia-Nya kepadaku, yaitu kehidupan. Oleh karena itu, percayalah kepada Yesus Kristus. Karena itulah bukti kasih karunia Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan ragu. Oleh karena itu, bersukacita bukan karena hari Minggu kita berkumpul bersama bernyanyi di sini. Setiap hari tunjukkan sukacita kita. Berletarilah Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun kita berada. Walaupun kita mungkin makan pas-pasan, tetapi kenapa orang bisa melihat kenapa engkau bersukacita selalu, padahal samanya ekonomi kita? Kenapa engkau bersukacita selalu? Apa enggak ada masalahmu? Kita bisa katakan dan saksikan kepada mereka yang bertanya demikian. Kami bersukacita bukan karena keadaan sekitar kami, tapi keyakinan kami bahwa kami sudah menerima kasih karunia Tuhan, yaitu kehidupan. Walaupun aku orang berdosa, tapi Tuhan masih berikan kesempatan kepadaku menerima kasih karunia-Nya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ada sukacita? Ada sukacita? Iya. Tunjukkan sukacita kita. Jangan bersungut-sungut, jangan banyak melamun, jangan banyak merenung. Mari bangkit semangat, jalani kehidupan kita ke depan. Walaupun pandemi virus corona belum berakhir, kita masih bisa menjalani hari-hari kita. Dan yang terbaik yang harus kita ingat ialah kehidupan kita sementara ini akan diberikan Tuhan kehidupan yang kekal bagi kita yang tetap percaya dan setia kepadanya. Selamat bersukacita dalam menjalani hari-hari kita ke depan. Karena apa? Karena kasih karunia Tuhan yang menghidupkan kita melalui anaknya Yesus Kristus Juru Selamat kita. Amin, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Pengasih, Allah sumber kehidupan dan berkat, daripadamu datang segala yang baik di tengah-tengah kehidupan kami. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, buat napas kehidupan, kesehatan, dan penyertaan-Mu kepada kami. Dan puji syukur Bapa, buat kesempatan bagi kami untuk boleh menerima kasih karunia melalui anak-Mu Yesus Kristus. Bapa di surga, terima kasih kesempatan bagi kami untuk boleh bersekutu bersama dalam kebaktian minggu pagi di HKBP Jeruju.
baik kami yang berada di gereja maupun saudara-saudari kami yang mengikutinya secara live streaming di rumah masing-masing. Terima kasih buat firman-Mu Bapa yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh menerima kehidupan asalkan kami percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus. Karena kehidupan yang kekal yang Engkau janjikan bukan berdasarkan perbuatan kami, bukan berdasarkan kekayaan kami, bukan berdasarkan apa yang kami lakukan, tetapi berdasarkan iman kami. Apakah kami sungguh-sungguh percaya Yesus Kristus mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kami? Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah Bapa kami sebagai orang yang mengaku melakukan kejahatan di tengah-tengah kehidupan kami tidak menghambat sukacita kami Bapa dalam menjalani hari-hari kami. Karena Engkau tidak memandang kejahatan dan perbuatan kami, karena Engkau tetap Bapa melihat kami berdasarkan iman kepercayaan kami. Oleh karena itu Bapa, kami mau mengaku Yesus Kristus sudah menyelamatkan kami, supaya kami bisa menikmati hari-hari kami ke depan bagaimanapun keadaan kami. Sekalipun tantangan dan pergumulan hidup masih kami hadapi ke depan, tetapi sukacita harus tetap kami nyatakan, karena yang terbaik sudah Tuhan persiapkan. Bapa di surga, Engkau berkati seluruh jemaat-Mu HKBP Jeruju dimanapun berada pada saat ini. Engkau tetap jagai kesehatan mereka, jauhkan dari segala yang tidak baik Bapa. Terlebih-lebih Bapa buat seluruh jemaat-Mu yang sudah lansia, tetap Engkau berikan kekuatan dalam menjalani hari-hari ke depan. Begitu juga Bapa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sampai saat ini tidak bisa berkumpul bersama untuk beribadah karena keadaan pandemi virus corona. Tetapi jangan biarkan mengurangi sukacita anak-anak-Mu Bapa, supaya mereka tetap ingat selalu untuk boleh memuji Tuhan. Terlebih-lebih Bapa ketika pada hari Minggu dimanapun mereka mengikuti kebaktian Minggu. Bapa di surga, kami juga mohon buat anak-anak-Mu yang masih dalam pendidikan, Engkau memberkati mereka agar mereka tetap merasakan bagaimana pendidikan itu bisa mereka dapatkan, supaya mereka bisa mengejar apa yang mereka cita-citakan Bapa, menjadi anak yang membanggakan orang tua dan membanggakan Tuhan. Berkati juga seluruh jemaat-Mu yang sudah bekerja, Engkau berikan kekuatan dalam melakukan tanggung jawab di tengah-tengah pekerjaan. Godaan yang datang Bapa yang akan menjerumuskan ke dalam dosa, Engkau kuatkan untuk boleh melawan godaan itu, sehingga tidak terjebak dan tidak jatuh ke dalam dosa, tetap menunjukkan keteladanan di tengah-tengah kehidupan, terlebih-lebih dalam pekerjaan. Bapa di surga, kami juga mengingat keluarga kami yang sedang berduka karena ditinggalkan oleh orang atau keluarga yang mereka kasihi. Berkati Bapa Inang Borusia Nipar dan Inang Borusia Gian, Tuhan yang memberikan penghiburan dan bagi seluruh keluarga besar, supaya mereka tetap ingat akan campur tangan Tuhan. Keluarga kami ini akan tetap mampu menjalani hari-hari mereka. Duka cita mereka akan berubah menjadi sukacita jika mereka tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kehidupan mereka. Engkau juga memberkati Bapa acara penguburan pada hari ini, biarlah berlangsung dengan hikmat. Begitu juga Bapa, kami mohon kepadamu, Engkau juga yang memberkati pemerintah kami dimanapun kami berada, supaya pemerintah kami tetap mampu untuk boleh melakukan yang terbaik bagi kami masyarakatnya. Terlebih-lebih Bapa untuk boleh pembagian vaksin bagi masyarakat. Biarlah Bapa siapapun yang didahulukan, yang kami Bapa yang belum mendapatkan, boleh menunggu dengan sabar, supaya kami juga Bapa tetap ingat bahwa Engkau juga menjaga kesehatan kami. Suatu saat kami juga bisa menerimanya, sehingga kami bisa tetap mampu untuk boleh menjalani hari-hari kami ke depan. Kami juga mohon kepadamu Bapa, Engkau juga mengingatkan kami supaya kami tetap tunduk kepada pemerintah kami, supaya kami Bapa tetap bisa menunjukkan keteladanan kami di tengah-tengah kehidupan kami bermasyarakat dan bernegara. Bapa di surga, inilah doa kami. Kami mohon juga kepadamu Bapa, setiap jemaat-Mu yang masih dalam keadaan sakit, Engkaulah yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Begitu juga Bapa dengan keluarga kami maupun saudara kami yang menjadi calon sintua di tengah-tengah gereja HKBP Jeruju ini. Engkau yang membekali Bapa, Engkau yang memilih dan Engkau yang memperlengkapi, supaya keluarga kami yang menjadi calon sintua Bapa bisa menjalankan diri persiapannya Bapa untuk boleh menjadi pelayan di tengah-tengah gereja ini, yang mendukung pelayanan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 467 ayat 1 dan ayat 2. Peliharalah hidupku dan penuhi hatiku, dan mengalirlah berkat-Mu melalui hidupku. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam sehat bagi kita semua Bapak Ibu Saudara-saudari yang di gereja maupun yang ada di rumah. Tuhan memberkati.